Pripun kabare ibu-ibu? Alhamdulillah. Pripun kabare para bapak? Oh, kalah rame sama ibu-ibu. Bapaknya sedikit. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik-cerdikia yang saya hormati dan saya taati, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bupati Musirawas Ibu Hajarana Mahmud, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, yaitu Bapak Supardiono. Kita doakan Supardiono ya. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, tambah ganteng, tambah murah rezeki. Insya Allah nanti pengajian Ahad Waqi beliau jadi. Loh, kalau rezeki banyak. Minimal untuk ngongkosin kiai aman. Selalu semangat, Ustaz. Ini gara-gara mulai walat saya ini, mohon maaf Pak. Jadi kalau saya salah langsung ditegur kayak gini, nggak bisa ngomong. Dia nggak punten gini Pak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Sukakarya, Bapak Joni Rosalek, camat yang paling ganteng di antara seluruh camat yang ada di Kabupaten Musirawas. Tepuk tangan untuk beliau. Insya Allah ini nanti jadi donatur tetap pengajian Ahad Waqi juga. Setuju Bu? Aman, doakan aja semoga Pak Camat banyak rezeki. Kalau tak ketik rezeki ya berdoa ya. Gena pamatan. Siapa lagi? Ketua pengajian Ahad Waqi yang alhamdulillah sudah istiqomah hampir 30 tahun ya. 32 tahun seumuran dengan Orde Baru ya. Ya, 32 tahun ya. Mudah-mudahan jangan langsung ganti reformasi ya. Terus 32 tahun, 33, 4 dan seterusnya bila perlu
sampai hari kiamat pengajian Ahad Wage insyaallah istiqomah. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari awal Ahad Wage berdiri ketuanya Kiai Muslih kan? Oh, ada periodisasi ya. Kayak bupati juga gitu ya. Sempat periode. Ya, kita doakan semoga dengan kepemimpinan Kiai Muslih yang merupakan rekan saya juga, sahabat saya, sudah lama kenal beliau. Semoga pengajian Ahad Wage ini semakin berkembang. Amin. Tadi sudah disinggung-singgung, Mas Nas bisa kerjasama enggak? Insya Allah, kenapa tidak? Ya kan? Betul? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah kamu, tolong menolonglah kamu, tak membahulah kamu dalam ketakwaan, dalam kebaikan dan berbuat ketakwaan. Dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. 'Alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi tawaran Kiai Muslih sangat dan akan kami sambut dari Basnas Kabupaten Musirawas. Tepuk tangan. Nyantuni anak yatim niku perbuatan sing leres napa sing salah? Leres nggih? Bener nggih? Nah, ini baru perdana. Mudah-mudahan saja nanti bisa berkesinambungan. Sering-sering baik Kiai Muslih hadir di Basnas Musirawas. Nanti kita buat MOU kerjasama yang insya Allah itu langkah-langkahnya salah satunya diantaranya pengajian Ahad Wage harus menjadi unit pengumpul zakat dari Basnas Kabupaten Musirawas. Jadi UPZ. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu, Basnas itu adalah merupakan lembaga resmi pemerintah non struktural. Tuh pelaku abang samocak Pak Caman ada samocak Pak staf ahli itu pelaku Basnas merah. Itu artinya menunjukkan pemerintah tapi non struktural, legal, dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak ilegal, tidak liar. Basnas merupakan lembaga resmi pemerintah non struktural yang punya tupoksi. Paling tidak 2 tupoksinya yang akan saya sampaikan di sini. Pokok fungsi pertama adalah Basnas itu mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional khususnya Kabupaten Musirawas adalah zakat, infak, sedekah, ya itu yang dikumpul, ya zakat, infak, sedekah, termasuk dana sosial keagamaan lainnya. Kalau sudah dikumpul, nah itu nanti tupoksi Basnas yang kedua adalah pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian dan pendayagunaan itu artinya pemanfaatan dari zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan tadi itu bisa dimanfaatkan. Terutama kalau zakat, Pak. Zakat itu terikat kepada 8 asnaf. Tidak boleh keluar dari 8 asnaf kalau untuk dana zakat. Kalau infak sedekah boleh, bebas. Nah, itulah bedanya. Jadi kalau ada yang memungut zakat di luar Basnas atau UPZ itu namanya ilegal. Saya dapat teman saya informasinya begini. Pemungutan kalau yang bukan Basnas atau yang sudah mendapat pengesahan dari Basnas, LAS misalnya ya, itu kalau yang tidak itu pungutannya menjadi pungutan yang liar dan pendistribusiannya pun sama dengan pendistribusian yang tidak resmi. Nah,
Tapi kalau yang kayak dari Basnas ini pungutannya legal, pendistribusiannya juga sah, legal. Betul Pak, staf ahlinya sama. Karena kami ini sebenarnya kepanjangan tangan Ibu Bupati juga dari Basnas khusus untuk mengelola zakat infak sodako. Insya Allah nanti pengajian Ahad Wage ini bisa membentuk UPZ Kiai Muslim sehingga nanti bisa kerjasamanya berkesinambungan. Dan alhamdulillah untuk di Kabupaten Musirawas ini UPZ itu diantaranya yang sudah tersebar adalah dari instansi Kementerian Agama Kabupaten Musirawas. Kementerian Agama Kabupaten Musirawas mempunyai sub UPZ yang ada di kantor-kantor KUA. Kiai Muslim di mana Kiai? KUA ya? Di Kementerian Agama, paham beliau. Ibu Herawati di KUA. Ada sub UPZ kan? Nah nanti bapak-bapak, ibu-ibu, para agniya, para dermawan yang mau berzakat, berinfak dan sedekah bisa disalurkan melalui sub UPZ di kantor Kementerian Agama. Tapi nanti kalau sub UPZ pengajian Ahad Wage sudah bisa dioperasikan, dilaksanakan, bisa bekerja sama secara berkesinambungan, bisa juga zakat, infak, sodako Bapak Ibu disalurkan melalui UPZ pengajian Ahad Wage. Insya Allah. Ini saya berbicara dalam kapasitas sebagai orang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musirawas. Saya menyampaikan salam dari Ketua Basnas Musirawas Bapak Kiai Haji Bahana Jalahak Taqwallah. Sebenarnya beliau ingin langsung hadir di sini membersamai kita semua, tapi beliau juga sama ada tugas yang lain sehingga menugaskan kepada kami diantaranya bersama saya ini sebenarnya Bu Pak Camat Pak Staf ngirim Pak Nispi. Beliau itu adalah Waka 2 bidang pendistribusian. Nah, karena beliau lagi batuk ternyata beliau mewakili saya pun batuk juga ternyata. Nah itu batuk. Jadi di Basnas Musirawas itu ada Waka 1 bidang pengumpulan, namanya Bapak Dr. Ades Haji Saiful Anwar. Waka 2 bidang pendistribusian itulah Bapak Nispi, mohon berdiri Pak. Nah kalau mau minta apa santunan temu Pak Nispi. Nah itu Kiai. Waka 3 bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Jadi dana Basnas ini tidak sembarangan masuk keluar dan tidak tercatat. Semuanya tercatat. 1 rupiah pun dana yang masuk ke Basnas dan yang keluar dari Basnas semuanya tercatat dan dilaporkan kepada Ibu Bupati Musirawas melalui Kesra, dilaporkan kepada Basnas Provinsi Sumatera Selatan, dilaporkan kepada Basnas RI yang ada di Jakarta sampai kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi Basnas ini insya Allah terorganisir, tidak sembarangan. Alhamdulillah. Nah dalam kesempatan ini kayaknya Kiai Widadi di mana Kiai? Kiai Widadi. Masih ada waktu untuk saya? MC? Masih ada? Masih ada waktu ya? Apa saya cukupkan? Hah? Oh ya, baik. Sampai kapan? Sampai Kiai Widadi datang? Siapa takut? Masih ada sambutan yang lain? Oh masih ada ya? Oh ya sudah, cukup ya. Dalam kesempatan ini yang terpenting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa alhamdulillah Basnas Kabupaten Musirawas berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Musirawas melaksanakan program Lebaran Yatim. Dalam program Lebaran Yatim ini kegiatan 10 Muharram kemarin sebenarnya, dan itu di launching dari Basnas RI Pusat bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia juga di Kabupaten Musirawas.
Basnas Musirawas kebagian untuk menyantuni 1000 yatim yang ada di Kabupaten Musirawas. Bukan di Surakarta saja maksudnya. Dan kantor Kementerian Agama juga kebagian untuk menyantuni yatim sebanyak 1000 orang juga. Tepuk tangan. Dan ini kami laksanakan sampai dengan insya Allah akhir Desember untuk tahun ini ya. Nah, kalau tahun depan programnya beda lagi. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik dan tentunya kalau kata teman saya staf bidang pendistribusian ini Bapak Heri Kusnadi, di mana ada pengumpulan maka di situ ada pendistribusian. Maka hukum kausalitasnya tidak akan ada pendistribusian kalau tidak kate pengumpulan. Intinya kalau Bapak Ibu berzakat, berinfak, bersodakoh di Basnas Musirawas, maka itulah yang akan disalurkan kepada program-program yang telah ditetapkan dalam RKAT, Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Basnas Kabupaten Musirawas. Di antaranya yang ditetapkan dalam RKAT itu ada Rutilahu, rumah tidak layak huni ya, menjadi Rulahu, menjadi rumah layak huni. Itu sudah ratusan rumah yang dibangun oleh Basnas Kabupaten Musirawas, baik yang bekerja sama dengan Perkim Kabupaten Musirawas maupun Basnas Provinsi dan Basnas Pusat. Nah, ada juga program beasiswa ya, anak-anak belajar ke luar daerah. Ada juga program untuk membantu orang-orang yang berobat. Berobatnya mungkin gratis, tapi kalau ke Palembang atau kemana-mana itu kan butuh biaya. Nah, biaya itu bisa diminta bantuan kepada Basnas Kabupaten Musirawas. Kalau BPJS kan gratis ke Palembang, tapi nak ke Palembang butuh kendaraan, butuh sopir, butuh makan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu bisa diatasi dan bisa dimintai bantuan kepada Basnas Kabupaten Musirawas. Dananya dari mana? Dari dana infak dan sodako dari para dermawan dan alnia. Nah, kalau dermawannya, kalau para orang kayanya pelit-pelit, Pak, itu tanda-tanda akhir zaman. Wong kayo pelit, tidak mau berbagi, na'udzubillah. Tidak ada kepedulian, tidak ada rasa untuk menyantuni, na'udzubillah. Tapi kalau saya lihat di Kecamatan Sukakarya ini, di bawah kepemimpinan Pak Camat Joni Rosalek ini, insya Allah Sukakarya mantap. Oke, Sukakarya mantap. Insya Allah Sukakarya ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan, Pak Camat, Pak Staf Ahli, Kak Nispi, ada lagi yang perlu ditambah? Cukup ya? Jika kepanjangan saya mohon maaf, walaupun saya ini pendek, tapi kalau ngomong panjang bisa. Dan mohon maaf juga, mungkin Ibu bertanya-tanya, nanya-nanya ada? Kok yang pidato itu rambutnya panjang, kumisnya panjang, jenggotnya panjang juga. Jangan-jangan yang itunya lebih panjang. Izin Pak Staf Ahli, Pak Camat, saya lagi bernazar. Nazar saya nanti kalau sampai, mohon doa dari semuanya yang hadir, semoga saya cepat tercapai nazar saya. Baru saya potong kumis saya, jenggot saya, dan rambut saya. Apa nazarnya Pak Ustadz? Rahasia. Pokoknya doa aja, semoga Ustadz Alfi itu, Ustadz Alfi, ya, dia lupa memperkenalkan diri ya. Di sini juga tadi saya lupa nyebut juga Kiai Muhajir, ini merupakan rekan kerja saya di Rumah Tahfidz yang melaksanakan program Ibu Bupati Musirawas. Beliau guru Rumah Tahfidz di Desa Bangun Rejo. Di Desa Ciptodadi 2 ini ada guru Rumah Tahfidznya, Pak Staf Ahli, namanya Kiai Mahfud. Mana? Kiai Mahfud ya? Hah? Ya, kita doakan semoga Kiai Mahfud, guru Rumah Tahfidz Quran yang melaksanakan program Ibu Bupati, sehat walafiat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi